Adik-adik, di sebuah desa yang dikelilingi hutan hijau subur, hiduplah seorang gadis kecil bernama Timun Mas dan ibunya. Hari ini, Timun Mas sedang libur sekolah. Ia memanfaatkan waktu 30 menitnya hanya untuk bermain boneka kesayangan. Ia begitu menikmati bermain, sampai tidak terasa. Setengah jam sudah berlalu, waktu serasa begitu cepat. Tiba-tiba, ibu memanggilnya. Timun Mas sayang, bisakah kamu membantu ibu mencari kayu bakar di hutan? Wajah Timun Mas langsung cemberut. Mencari kayu pasti lama. Aku masih ingin bermain. Gumamnya kesal. Ibu mendekat dan menjelaskan. Nak, ibu hanya meminta waktu setengah jam saja. Sama persis dengan waktumu bermain boneka tadi. Timun Mas mulai berpikir. Ia sadar, saat bermain boneka, 30 menit itu terasa sebentar. Tapi, kalau saat menyapu rumah, 30 menit terasa lama sekali. Ibu tersenyum. Nah, rasa waktu itu bergantung pada senang atau tidaknya kita mengerjakannya. Agar waktu terasa cepat, kita harus senang membantu ibu. Timun Mas akhirnya mengerti. Baik, Bu. Aku akan membantu dengan senang hati agar pekerjaannya cepat selesai dan aku bisa bermain lagi. Ibu memberikan jam saku dan menjelaskan. Ingat nak, setengah jam itu kalau jarum pajangnya melewati 6 angka. Timun Mas mengangguk. Lalu, ibu memberikan sebuah bungkusan kecil berisi jarum, garam, dan biji timun. Nanti di hutan, kalau ada bahaya, lemparkan isinya setiap 10 menit. Pesan ibu. 10 menit itu artinya jarum panjang melewati 2 angka. Timun Mas berpamitan dan mulai mencari kayu. Ia berjalan ke tengah hutan, sambil mengingat-ingat pesan ibu. Ia mulai membungkuk, mengumpulkan ranting-ranting kecil. Ia melakukannya dengan riang agar setengah jam berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat dan menggelegar. Bruk, bruk, bruk! Haduh, buto ijo. Timun Mas berteriak dan lari tunggang langgang, ketakutan. Timun Mas teringat pesan ibu. Ia cepat-cepat melirik jamnya. Tepat 10 menit sudah berlalu. Ia mengambil jarum dari bungkusan dan melemparkannya. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi kebun bambu yang sangat luas. Buto Ijo tiba di kebun bambu, tapi ia tidak marah. Justru ia kegirangan. Aku nemu rebung. Timun Mas memanfaatkan waktu 10 menit itu untuk berlari sejauh mungkin. Ia tahu Buto Ijo sedang sibuk memanen. 10 menit berlalu. Buto Ijo selesai memanen rebung. Dan ia mulai mengejar Timun Mas lagi. Timun Mas melihat jamnya lagi. Tepat 10 menit kedua berlalu. Ia melemparkan garam yang langsung berubah menjadi lautan. Buto Ijo tidak tenggelam, tapi ia juga tidak marah. Ia malah berenang dan berseru gembira. Aku dapat ikan. Sekali lagi, Timun Mas berlari. Ia mulai bertanya-tanya, kenapa raksasa itu tidak mau memakannya? 10 menit berlalu. Buto Ijo selesai menangkap ikan. Ia kembali mengejar. Jarum jam kini sudah di angka ke-6. Setengah jam sudah habis. Timun Mas terengah-engah. Ini bungkusan terakhirnya. Ia melemparkan biji timun yang langsung berubah menjadi ladang timun yang rimbun. Tentu saja, Buto Ijo berhenti. Ia melompat-lompat kegirangan. Aku dapat timun. Timun Mas lari sekuat tenaga menuju rumah. Ibu, tolong, aku dikejar buto ijo. Ibu menghampiri Timun Mas dengan cemas. Ibu tahu Buto Ijo tidak lama lagi akan tiba. Langkah Buto Ijo sangat lebar dan cepat. Tahu-tahu, raksasa itu sudah berdiri di belakang mereka membawa hasil panennya. Ibu berdiri tegak, berkacak pinggang, dan berteriak keras. Buto Ijo, jangan ganggu anakku. Buto Ijo seketika berhenti. Wajahnya tampak bingung. Ia pun menaruh hasil buruannya pelan-pelan. Ia berkata bahwa ia hanya ingin bermain bersama.
Hasil panen rebung ikan timun itu adalah oleh-oleh untuk Timun Mas. Timun Mas dan ibunya merasa lega. Ternyata Buto Ijo bukanlah raksasa jahat. Ia hanya ingin berteman. Ibu berkata, Baiklah, sekarang kita masak semua ini. Kita akan buat rebung, ikan goreng, dan lalapan timun. Timun Mas dan Buto Ijo sangat gembira. Mereka membantu ibu memasak bersama-sama. Ibu bilang, masakan akan siap dalam setengah jam. Tapi karena perut mereka lapar, waktu 30 menit itu terasa lama sekali. Akhirnya, semua masakan matang. Mereka segera duduk dan mulai makan bersama. Saat sedang makan, waktu 30 menit terasa cepat sekali. Padahal durasinya sama dengan saat mereka membantu ibu. Sekarang, Timun Mas benar-benar mengerti. Waktunya sama saja. Yang membedakan adalah perasaan kita saat menjalaninya. Setelah kenyang, Timun Mas mengajak Buto Ijo bermain boneka bersama. Ibu berkata, Setengah jam saja, ya. Setelah itu, kalian harus tidur siang. Timun Mas dan Buto Ijo mengangguk gembira. Akhirnya, mereka berdua punya teman bermain baru. Timun Mas dan Buto Ijo bermain boneka dan tertawa riang. Pesan moral, hargai waktu baik saat bermain maupun bekerja. Jika kita melakukan pekerjaan dengan senang hati, waktu akan terasa cepat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.